Santai ditemenin Eno, bahas ini itu jadi tahu. Yang enggak kalah penting, special guestnya. Halo, bisa chit-chat sekarang? Oke. Welcome to Cito. Cito, Chit Chat with Eno. Di sini Cito yang nggak perlu buru-buru. Bersama saya Alvina Eno Revitasari. Semuanya sekarang sudah pakai YouTube. Mau nonton yang ketawa-ketawa, kliknya YouTube. Mau cari pengetahuan baru, kliknya YouTube. Mau masak-masak, YouTube. Kesehatan semua juga di YouTube. Nah sekarang Sobat Sehat juga bisa lebih dekat dengan PHC karena kita hadir di YouTube di RS PHC Surabaya. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini untuk bisa tahu acara-acara apa sih yang ada di YouTube PHC. Dan untuk edisi Cito pertama ini kita akan membahas lebih dekat dengan PHC. Bukannya sudah sering dibahas. Enggak sih, karena kita kalau di Instagram, di website jarang membahas ini karena kita lebih ke untold story. Hal-hal yang masih misteri diperbincangkan gitu ya. Masih benar atau enggak, atau masih belum pernah kita kuak sebelumnya. Dengan special guest ya, ini kalau saya menyebutnya kamus berjalannya PHC. Karena kalau nggak tahu tanyanya beliau, kalau mau memastikan ini ke beliau. Dan langsung saja special guest kita hari ini ada Dr. Roni Kurniawan. Selamat siang dokter, apa Selamat kabarnya? siang, kabar baik Mbak Alvina. Oke, dok terima kasih. Ini saya Cito pertama kali. Cito yang nggak perlu buru-buru yang pastinya ya dok ya. Kapan lagi ya dok Cito nggak perlu buru-buru. Karena biasanya kalau dokter ada Cito pasti langsung buru-buru. Nah ini Citonya nggak perlu buru-buru. Dah dok, untuk edisi kali ini kita akan membahas lebih banyak tentang PHC yang belum pernah kita tahu. Bahkan saya tahu juga belum pernah tahu juga nih dok. Ini saya panggilkan kamus berjalannya PHC. Ya kamus berjalannya PHC. Dok sebelum saya tanya-tanya, saya mau sedikit tanya-tanya dulu dok. Untuk di 2021 ini, menurut dokter gimana sih dok? Apakah kok 2020 kan kemarin kita surprise nih ada COVID-19. Nah 2021 ini gimana dokter menjalaninya? Ya 2021 tetap tahun yang penuh tantangan dan tetap tahun yang penuh ketidakpastian. Iya. Ya kalau ahli ketidakpastian kok saya sedih ya dok? Iya. Jadi kalau dalam dunia bisnis atau manajemen tuh VUCA ya. Iya. Jadi masih ada hal-hal yang harus terus untuk dipastikan secara bisnis, secara keseharian, apalagi tentu kita semua fokusnya ke pandemi yang belum berakhir ini ya. Dunia usaha belum balik normal ya. Terus kita, kalau saya sendiri yang di rumah juga masih berjuang dengan pendidikan anak-anak yang masih harus daring terus sampai sekarang. Tapi jadi, kan mau nggak daring dok? Ya rencananya sih mungkin pertengahan tahun ya, cuman memang kita belum tahu. Ya kita berdoa berharap semoga tidak ada lagi third wave, gelombang ketiga dari pandemi ini, supaya kita berangsur-angsur bisa balik ke ya new normal, meskipun nggak sama lagi seperti dulu, tapi paling nggak kita sudah mulai bisa menata kembali lah. Meskipun sekarang harus menata juga ya. Harus siap dengan tantangan baru apalagi yang akan muncul. Oke, dok, kalau ngomongin tadi ya pandemi pasti dengan rumah sakit, khususnya di PHC karena kita bekerja di rumah sakit PHC. Saya jadi keinget waktu dulu pertama kali kerja di PHC 2016. Saya tuh cerita sama keluarga saya. Saya bilang, saya kerja di rumah sakit PHC gitu. Rumah sakit PHC kayak wajahnya bingung. Iya yang di Perak, saya bilangnya gitu. Oh rumah sakit pelabuhan. Iya. Katanya rumah sakit pelabuhan dok. Nah kenapa kok yang menancap di masyarakat itu rumah sakit pelabuhan bukan rumah sakit PHC itu? Kenapa kok akhirnya emang namanya dulu rumah sakit pelabuhan atau emang PHC dari awal? Gitu dok. Ya ini mungkin bagian dari yang tidak semua orang tahu ya. Tapi sebenarnya menarik karena awal PHC berdiri sebenarnya namanya PHC. Awalnya teman-teman. Awalnya. Jadi kita ini kan memang dulu pemiliknya dari Pelindo ya. Dulu kepanjangannya maaf itu Port Health Center. Jadi memang center kesehatan, pusat kesehatan yang ada di dekat pelabuhan port. Ya jadi kan pelabuhan, PHC ya, PHC. Terus kemudian waktu berlalu ketika kemudian ada Pelindo 3 Persero, kita menjadi rumah sakit pelabuhan. Yang benar-benar PHC Port Health Center ke RS Pelabuhan. Iya, RS Pelabuhan. Nah, kemudian
dalam perjalanan waktu kita kan tidak ingin hanya customer kita dari pegawai Pelindo atau sekitarnya, sehingga kita pengen banget untuk bisa memperluas customer kita. Kemudian kita pengen juga bisa melayani sebanyak mungkin masyarakat. Sehingga kalau itu kayaknya namanya rumah sakit pelabuhan, kok segmennya terbatas sekali gitu ya. Sehingga akhirnya kita membranding diri sebagai rumah sakit PHC. Supaya balik PHC, tetapi sekarang menjadi berbeda akronimnya. Kalau dulu Port Health Center, karena pada waktu itu ada peraturan bahwa tidak boleh ada istilah di dalam bahasa asing di tahun itu. Kemudian kita carilah nama yang tetap kembali back to basic PHC, tapi dengan bahasa Indonesia. Akhirnya waktu itu ada sayembara untuk membuat nama akronim PHC ini. Oh, sempat bisa sayembarakan ya, Dok? Iya. Itu ke masyarakat umum atau hanya pegawai atau gimana? Ke pegawai. Akhirnya waktu itu ada pemenang dengan nama Prima Satya Husada Citra. Jadilah itu sebagai rumah sakit kita sampai sekarang, yang kalau disingkat menjadi PHC tadi. PHC, RS Pelabuhan balik ke PHC ya? Iya, harapannya. Prima Satya Husada Citra. Betul. Jadi harapannya orang akan lebih familiar karena singkat PHC gitu ya. Terus kemudian tidak lagi bermindset bahwa ini hanya untuk pelabuhan, tapi untuk semua masyarakat di Surabaya. Dan memang pada kenyataannya akhirnya kita melayani seluruh masyarakat di area Jawa Timur ya, terutama gerbang Kertosusila. Bahkan kita ada beberapa pasien yang dari luar pulau, dari NTT, dari Kalimantan juga ada ke kita. Ya, karena memang cita-cita dari nama balik ke PHC dengan Prima Satya Husada Citra bisa segmennya juga bisa lebih luas. Iya, betul sekali. Oke, itu pahala besar loh yang menang sayembara Prima Satya Husada Citra tuh ya. Salam kenal dari saya. Oke, Dok, tadi kan tentang pelabuhan kan pasti di Perak ya, karena nggak ada pelabuhan lagi di Surabaya selain di Perak. Apakah dari awal tuh PHC memang di sini atau pernah di lokasi lain, Dok? Nah, ini dulu waktu awal berdiri masih sebagai klinik ya. Waktu itu ada di Jalan Kalianget. Jadi Kalianget itu sepanjang jalan di sebelahnya PHC ini agak lurus ke arah utara itu ada Jalan Kalianget. Waktu itu bentuknya masih berupa klinik. Nah, kemudian dalam perjalanan waktu memang kita akhirnya bertambah besar dengan layanan yang mungkin semakin kompleks ya. Akhirnya menemukanlah lokasi di yang sekarang ini. Prapat Kurung Selatan. Iya, Prapat Kurung Selatan nomor 1 itu. Jadi cuman 2 kali ya, Kalianget juga di daerah sini, cuman untuk gedung pertamanya memang seharusnya bukan di sini ya, Dok? Iya, awalnya. Tepat sekali. Berarti yang di Kalianget itu yang masih Port Health Center, Dok? Atau sebelumnya masih yang klinik, benar-benar klinik untuk masih kecil banget gitu? Iya, masih klinik itu. Oke. Dok, kalau untuk akhirnya kan kita pindah nih ke Prapat Kurung Selatan ya, nomor 1. Nah, itu untuk gedungnya tuh memang dari awal sudah kayak gini atau bisa dijelasin nggak, Dok? Gedung atau bangunan paling tua yang awal pertama kali pindah sini Prapat Kurung Selatan nomor 1 tuh itu yang mana, Dok, sekarang? Yang paling vintage gitu ya. Yang paling vintage ya, betul. Ya, memang kita ada beberapa kali perubahan dalam pengelolaan gedung ini. Dulu awalnya justru malah mungkin di tempat yang kita tempati sekarang ini. Ya, jadi kalau kita semua lihat ini kan modern. Gedung ini sangat modern ya, tapi sebenarnya adalah gedung paling awal yang kita tempati dulu. Kalau tidak salah namanya Gedung Kepanduan. Jadi Gedung Kepanduan. Jadi itu yang kita tempati masih kecil ya secara luasan gitu. Terus kemudian ada tanah di sekitarnya, terus kemudian ada dapat kepercayaan dari Pelindo 3 untuk kita bisa memperluas lokasi gedung rumah sakit, sehingga akhirnya ada beberapa tahap. Jadi setelah Gedung Kepanduan ini, kemudian ke belakang ada ruang rawat inap, kemudian yang dibangun berikutnya adalah Gedung Graha yang ada di sebelah timur, 5 lantai. Kemudian ada Gedung PMC yang terbaru 5 lantai juga, agak ke selatan sedikit, sehingga memang gedung kita ini gedung tumbuh ya. Jadi
awalnya dari bangunan lama. Cuman bangunan lama tidak dirobohkan yang kita tempati ini. Sekarang, ya. Ini Permajaan, istimewanya, permajaan betul. istilahnya Luar permajaan. biasanya teman-teman di PAC memang dari yang gedung lama bisa menjadi seperti yang kita lihat sekarang ini. Oke, jadi memang awalnya memang yang sekarang kita tempati ya, walaupun sekarang kan kalau sobat sehat tahu kalau kita sekarang kan di ruang MCU ini sangat modern, yang sangat minimalis gitu lihatnya. Padahal dulunya sangat vintage. Mungkin kalau di Dr. Sutomo itu yang bangunan depan itu ya dok ya, yang masih betul, kayak cagar budaya gitu. Karena kita tidak terdaftar di situ mungkin ya, jadi kita bisa bebas memugar gitu. Kalau untuk yang ini dok, depannya tulisannya medical check up itu memang apakah dulu depannya juga kayak gitu atau itu juga hasil pemugaran peremajaan dok? Itu masuk hasil peremajaan ya. Jadi juga, ya. Dulu bukan medical check up dulu awalnya. Memang dulu waktu awal pindah ke sini itu adalah pintu masuk utama menuju ke PHC. Di mana sekarang menjadi klinik medical check up. Yang kita bagi sebenarnya rumah sakit PHC ini menjadi zonasi sehat dan zonasi sakit. Ya, jadi yang ketika masuk melalui pintu medical check up itu adalah zonasi sehat. Jadi kalau yang zonasi sakit berada di area yang lain, di IGD, di PMC dan seterusnya. Jadi memang kita untuk pintu masuknya sudah ini juga ya dok, menerapkan yang preventif di MCU. Betul. Untuk yang rehabilitatif ya di bagian Geraha dan PMC. Ya, memang sengaja kita bedakan supaya ketika orang datang untuk melakukan medical check up, yang dimasuki sudah area sehat begitu. Oke, dok, ini menarik dok. Tadi kita sudah mention Geraha ya, Geraha PMC. Nah, kita kan menyebutnya Geraha PHC. Tapi dok, kalau kita masuk di Geraha, itu saya membacanya bukan Geraha dok, GRHA ya, Geraha PHC. Karena saya juga kalau ditanyain sama pengunjung tuh bingung dok, mau ke Geraha apa mbak, Geraha. Nah itu salah ketik, itu akriliknya kurang apa gimana dok? Ini perbincangan hangat loh dok. Kalau akriliknya kurang mestinya ada lagi yang lubang satu gini ya, hanya hilang. Ya mungkin masih bisa lah Geraha gitu. Iya. Sebenarnya kalau kita lihat di kamus ya, itu sebenarnya bahasa Sanskerta ya. Jadi itu memang mbak asli? Iya, mestinya memang GRHA ya. Oke. Itu kalau di bahasa Sanskerta asli kira-kira ada titiknya lah. Habis GR ada titik, terus kemudian HA. Titik itu nanti dibaca sebagai Gria. Ya, rumah. Cuman memang orang-orang dalam perjalanan waktu kemudian GRHA tadi itu karena mungkin spellingnya nggak gampang gitu ya, cara mengejanya nggak gampang, akhirnya yang berlaku di umum malah pakai A, Graha. Padahal aslinya Graha itu artinya justru malah sakit. Oh, Graha itu malah aslinya sakit? Ya, kalau di dalam bahasa atau bahasa Kawi atau Sanskerta itu sakit. Jadi kalau mungkin berkembang menjadi gerah itu. Oh iya, kalau bahasa Jawa kita istilahnya GRAH itu ya, GRAHA itu. Nah, kalau gra itu memang artinya atau gria itu artinya memang rumah. Oke. Rumah. Jadi yang benar secara bahasa aslinya memang GRHA. Dimana kalau ya, berarti tulisannya di situ betul, benar ya, bukan karena hanya lepas itu ya. Bukan hanya lepas terus dimampaikan bukan ya. Iya. Di beberapa gedung di Jogja, Jakarta juga sudah mulai back to basicnya tadi itu bahasa Sanskertanya pakai yang kalau nggak salah gedungnya UGM apa ya. Itu sudah GRHA, jadi bukan GRAHA, bukan Graha. Walaupun kita spellingnya juga kadang masih Graha ya dok, karena memang mungkin lebih mudah. Tapi kalau saya jadi tahu aslinya gini, kayaknya saya akan membiasakan menggunakan Graha deh dok. Kalau tahu artinya, kalau Graha itu artinya sakit ya. Iya betul. Apalagi itu di rumah sakit, jadi harus mulai terbiasa mengganti Gra menjadi Graha. Oke, di Gra PHC ya. Jadi kita harus lebih mudah Graha ya. Jadi apalagi hampir banyak gedung di Indonesia ini Graha itu banyak sekali. Perumahan juga masih kan Graha. Betul, dok. Iya. Walaupun maksudnya mungkin Gria ya dok. Iya, maksudnya kalau Gria malah benar, memang Gria rumah. Tapi kalau Graha itu sebenarnya arahnya ke sakit aslinya nih ya. Kita ngomongin kamus berjalan, benar-benar ngomongin kamus kan sekarang ya. Kita ngomongin kosakata baru jadinya. Oke, dok, balik lagi. Tadi kita juga ngomongin Graha, ngomongin medical check up. Kalau kita jalan-jalan lagi dok, saya pun juga waktu pegawai baru juga jalan-jalan di sini, gampang aja dok, lantai dok. Saya tuh kayak di MCU sekarang ini, lantainya tuh berbeda dengan kalau saya jalan-jalan ke rawat jalan.
beda lagi kalau nanti saya ke radiologi. Radiologi kan sama dengan medical check up, atau mungkin saya dulu perspektifnya apa mungkin satu lantai ini emang dibuat lantainya seperti ini, atau emang ada alasan lain dok, kenapa kok lantainya vinil ya dok, betul ya? Betul namanya. Yang licin-licin beda kalau dengan tehel biasa. Ini memang yang kalaupun kelihatan di kamera ya, ini memang lantainya yang di kita tempatnya sekarang vinil. Ya. Vinil memang di PHC ini tidak semua ya, tapi ini sudah termasuk grade hospital ya. Oke. Jadi lantai ini memang ada suatu lapisan khusus. Kenapa kok dijadikan hospital grade? Karena lantai ini yang pertama tidak memiliki nut. Nut itu cekungan yang bisa menyimpan debu atau kotoran. Itu satu. Sehingga hospital grade biasanya pakai ini di kamar operasi. Tapi ini kita bahkan di ruang medical check up pun kita pakai vinil ini ya. Terus kemudian yang kedua, vinil ini bahannya isolator, sehingga apabila kita mau pakai alat-alat medis itu tidak mengalirkan aliran listrik ke orang-orang di sekitar. Lebih aman juga ya? Iya, apabila terjadi sesuatu ini tidak mengalirkan aliran listrik, jadi isolator, betul-betul isolator, sehingga memang dipilih secara hospital grade manfaatnya itu. Tapi memang berarti hanya lokasi-lokasi tertentu saja ya dok yang menggunakan bahan vinil untuk lantai? Iya, yang lokasi wajib bagi vinil kita sudah pasti pasang vinil, seperti kamar operasi, kamar operasi. ICU kita itu pakai vinil semua. Tapi kita memberikan additional value added. Value added, ruang rawat inap kita salah satunya yang di Berlian itu yang presidential suite itu pakai vinil juga, dan juga di medical check up seperti sekarang ini pakai vinil. Jadi itu andaikan kita bisa gitu, tentu semuanya akan kita ubah. Ya mungkin nanti bertahap lah kalau kita mau bisa. Tapi memang kalau untuk secara standar rumah sakit, untuk yang lantai bervinil itu seharusnya di kamar operasi dan ICU ya dok ya. Kita memberikan value added untuk beberapa lokasi seperti MCU sekarang, medical check up, dan di ruang rawat inap Berlian. Ya, karena secara estetis juga bagus. Iya. Lebih kalau jalan juga lebih nyaman dok. Mau pakai flat shoes, mau pakai heels, mau pakai cats juga kayaknya nyaman dok. Betul. Membersihkannya juga lebih gampang karena nggak ada nutnya itu tadi. Oke, karena memang itu tadi memang fungsinya itu tadi untuk membersihkan itu tadi. Iya. Oke, dok, saya juga ingin lebih mengenal tentang rumah sakit ke faktor leadernya. Kalau bisa diceritakan dok, siapa aja sih yang pernah memimpin sebagai kepala rumah sakit di PHC? Ya. Dari zaman yang PHC, RS Pelabuhan sampai RS PHC lagi dok. Nah ini saya ngaku sedikit ya. Ngaku boleh. Saya sebenarnya bukan yang paling senior di PHC ini. Oh ngaku junior dok, jadi ceritanya. Ngaku junior. Ngaku junior. Ya supaya nggak kelihatan tua lah ya. Padahal tidak bisa ditutupi dok. Iya. Ada senior-senior kita yang mungkin sempat mengikuti dari bukan sejak awal ya sebenarnya, lebih banyak tahu yang lama-lama ya. Cuman kalau yang bisa kita lihat di beberapa memorabilia PHC itu, direktur pertama di rumah sakit itu dulu Dr. Musbar. Kemudian ada Dr. Handoyo, spesialis paru itu yang mulai dari tahun 70 sampai 75. Dr. Handoyo 75 sampai 80 kalau nggak salah. 80 sampai 85 ada Pak Supen. Kemudian setelah itu Dr. Widorini. Dr. Widorini setelah itu Dr. Nunung, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, manajemen rumah sakit juga beliau ahlinya. Kemudian ada setelah Dr. Nunung ada Dr. Dwi Aryani, yang kalau di rumah sakit ya Dr. Dwi Aryani, Mars. Kemudian setelah itu ada Dr. Puji Janwartono yang sampai sekarang. Itu di rumah sakitnya ya. Di rumah sakit ya. Nah, di tahun kalau nggak salah tahun 2015 itu ada kita bentuk PT. Nah kalau direktur PT ada lagi. Direktur PT itu ownernya rumah sakit ya. Itu ada dulu ada Pak Iwan Sabatini, kemudian Dr. Agus Ahmadi, itu sampai sekarang ada Pak Abdul Rafiq Panani atau Pak Ivan itu. Jadi memang kalau untuk dari awal itu memang hanya kepala rumah sakit, tapi di tahun 2015 ya dok 2015 ya, yang kita akhirnya ada kepala
rumah sakit dan ada direktur rumah sakit. Direktur rumah sakit itu yang mungkin kalau dulu masih bingung ya Dok, mau ngomong kepala rumah sakit tuh yang mana gitu, karena memang secara fungsinya juga seharusnya sedikit berbeda. Sebenarnya sejak zamannya Dokter Nunung itu sebenarnya sudah ada PT ya, cuman waktu itu masih jadi satu. PTRS. Iya, PTRS. Kemudian jadi direktur PT itu juga direktur rumah sakit. Kemudian akhirnya ada. Nggak pusing ya Dok? Nanti kita undang ya Dok. Iya betul. Kawan-kawan kayaknya perlu diundang. Beliau mungkin bisa cerita banyak tentang itu. Oke, jadi kalau tadi saya hitung ada sekitar 7 ya Dok, kalau dari perjalanan tadi ada 7 kepala rumah sakit yang pernah memimpin dan membantu mengembangkan rumah sakit Basit bisa sampai sebesar ini yang dulunya cuman di Kaliangkat sampai pindah ke Prapat Kurung Selatan sekarang. Dan kalau dari tadi diceritakan dokter dari awal kepala rumah sakit yang awal sampai sekarang, ada nggak Dok satu dokter yang masih praktek sampai sekarang, yang tahu perjalanan yang paling senior banget gitu ya? Senior kuadrat lah, yang sekarang masih apa ya? Masih di sini. Begawannya dokter gitu ya? Begawan. Ada sih yang sampai sekarang masih praktek. Saya kebetulan beberapa hari yang lalu ketemu ngobrol dengan beliau juga. Ada Prof. Sunaryo, spesialis urologi. Jadi beliau edisi PHC waktu dulu itu saya belum memastikan tahun berapa beliau masuk. Tapi saat ini beliau mungkin usianya sekitar 70-an. Dan sampai sekarang masih praktek. Ya 3 hari yang lalu saya ketemu beliau dan ngobrol-ngobrol. Spesial untuk di urologi ya Dok ya, untuk Prof. Sunaryo ya? Spesialis urologi, Profesor Sunaryo. Oh ya, biasanya banyak profesornya ya, jadi beberapa diantaranya memang mengajar di Sutomo. Jadi pengajar juga, jadi praktek juga, dan ya kita bersyukur, berterima kasih beliau mau mendedikasikan waktunya untuk PHC praktek di sini. Dan dengan usia yang sudah 70 pasti juga akan effort tersendiri bagi Prof tadi ya Dok, Prof Sunaryo kalau untuk masih praktek dan alhamdulillahnya masih mau praktek di PHC gitu ya. Nah mungkin kita udah dapat 2 nih Dok, calon yang akan kita undang ke sini ya. Tadi untuk Dr. Nunung dan Prof Sunaryo nih, kisah-kisah untold story PHC ya. Gitu. Dok, juga saya mungkin diceritakan Dok. Tadi kan juga perjalanannya sudah dari awal dari PHC, RS Pelabuhan ke PHC lagi, pindah-pindah tempat. Ada nggak Dok satu kejadian yang memaksa PHC itu berubah? Nggak hanya dari segi bangunan, tapi mungkin dari pelayanan, SDM, atau pola kerja, atau pola pelayanan, apa Dok? Kejadian terbesar yang pernah dokter tahu? Ya, kalau yang selama saya kerja di sini ya, sebenarnya ada 2 sih ya. Mungkin bukan 1, 2 aja ya, karena ini momen besar juga. Yang pertama adalah ketika pemerintah ada program BPJS Kesehatan. Jadi kita sejak dulu memang bekerja sama dengan pemerintah untuk Askes. Tapi setelah itu ketika diganti BPJS Kesehatan itu kan merubah paradigma tentang kesehatan. Jadi, kita semacam masuk ke turbulensi dari kebijakan pemerintah yang mau tidak mau kita harus ikut gitu ya. Take it or leave it kira-kira gitu ya. Nah itu membuat kita akhirnya gerak cepat untuk menjalin MOU, kemudian merubah struktur tarif ya khusus untuk BPJS Kesehatan. Kita membuat semacam pola tarif namanya cost of treatment, di mana saya nggak tahu apakah rumah sakit lain pernah membuat itu atau enggak, tapi kita sudah mengetahui biaya kesehatan bagi setiap pasien yang mau masuk ke PHC untuk dirawat. Kita sudah tahu sejak awal. Itu kita menghitung setiap hari selama berbulan-bulan seluruh tenaga kesehatan, perawat, analis, farmasi, dokter, manajemen semuanya bertemu untuk melakukan konsolidasi mengenai itu supaya kita bisa mengantisipasi program BPJS Kesehatan pemerintah ini agar kita tetap sama-sama bisa survive gitu ya. Yang pertama. Yang kedua yang barusan terjadi tahun 2020 adalah tanggal 7 Agustus kemarin kita bukan sebenarnya, yang semula kita menjadi miliknya Pelindo, Pelindo 3 Persero, kemudian 7 Agustus kebijakan dari Kementerian BUMN mengadakan holding seluruh rumah sakit milik BUMN jadi satu. Sehingga pada tahap awal hanya satu rumah sakit, tahap kedua itu 35 rumah sakit digabungkan sama Pak Menteri BUMN, dan tahap ketiga itu 70 rumah sakit. Sehingga kita sekarang bergabung dalam suatu grup
holding rumah sakit yang terbesar di Indonesia. Yang nantinya kita berharap akan bisa bersaing dengan holding-holding luar negeri ya. Singapura, Malaysia yang mereka sudah punya holding di bidang kesehatan. Nah, cita-cita dari Pak Presiden dan Pak Menteri BUMN adalah holding ini akan menjadi kuat untuk bisa membuat standarisasi pelayanan kesehatan bagi rumah sakit yang miliknya BUMN. Dan ini terus berjalan running terus dan kita betul-betul dipacu untuk menjadi baik, menjadi profesional, dan saling berkolaborasi. Jadi kita sekarang menjadi saudara dengan rumah sakit perkebunan, rumah sakit Krakatau Medika, rumah sakit Bakti Timah, rumah sakit Pelni, rumah sakit Pertamina, semua saudara sekarang. Jadi nantinya cita-cita dari Bapak Menteri adalah ketika masuk ke rumah sakit punyanya Kementerian BUMN ini, rasanya sama gitu. Standar seluruh Indonesia, Aceh sampai Papua kira-kira sama. Dan kita akan mewujudkan hal itu. Saya pikir itu suatu perubahan yang sangat besar dan ini terus berlangsung sampai sekarang. Dan pasti proses adaptasi ya dok. Dari kalau dari dua yang BPJS dan holding untuk rumah sakit itu yang pasti proses adaptasi yang dari rumah sakit itu ya. Itu bisa kalau dok dari sisi dokter Roni sendiri bisa satu kejadian apa dok? Entah itu yang dari BPJS atau yang dari holding, satu kejadian dokter Roni rasakan yang sampai sekarang kalau diingat-ingat kayak pengen ketawa-ketawa gitu dok, kalau terkait kejadian besar itu. Ada nggak dok? Apa ya? Jadi waktu dulu ada sih satu sebenarnya. Kita dulu menyusun tarif untuk rumah sakit mengantisipasi BPJS ini seperti yang saya sampaikan tadi membuat namanya cost of treatment ya. Itu detail sekali, setiap detail tarif rupiahnya kita masukkan dan kita mengerjakan itu berhari sampai malam gitu ya. Berhari-hari, setiap hari. Jadi tapi kita itu rasanya ketika sore mas sore menjelang gitu kan pengen pulang ya, tapi karena ini pekerjaan belum selesai kita harus selesaikan. Dan ketika Pak Direktur waktu itu Dr. Agus nawari kita, ayo siapa yang mau makan dibelikan nasi goreng, beberapa teman menolak, enggak ada, saya makan di rumah aja gitu. Kenapa? Karena nasi goreng ini nasi goreng ikatan dinas. Karena begitu kita makan nasi goreng ini, maka kita harus tetap rapat sampai malam, sampai selesai jam 8, jam 9, jam 10 ya. Jadi ya kita sambil bercanda ya dalam artian, ayo siapa yang mau makan? Oh enggak, saya makan di rumah aja. Kenapa? Karena kita tahu kadang-kadang ya ini soal nasi goreng ikatan dinas. Kalau sekali makan kan nggak mungkin kita makan terus pulang kan? Kalau makan kan kita masih lanjut. Apalagi dibeliin makan terus dibungkus ya dok? Nah iya itu nggak mungkin. Ya itu sih sampai sekarang istilahnya mungkin masih dipakai kalau misalnya kita lagi dinas sambil ditawari makan oleh pimpinan gitu. Wah ini makanan ikatan dinas ya. Sekali makan nggak bisa pulang ini masih harus rapat terus gitu. Iya benar, saya akhirnya menemukan istilah baru makanan ikatan dinas loh dok. Kan kamus berjalan ya, kita buktikan dokter Roni adalah kamus berjalan. Oke dok, tadi selain itu kan perubahan yang kalau tadi dokter sedikit ceritakan tentang sistem ya, tentang pelayanan juga yang akhirnya menambah ke pelayanan. Kalau untuk ada nggak dok satu kejadian KLB selain COVID pastinya ya dok ya, sebelum COVID dan sebelum COVID tentang KLB yang pernah ditangani di rumah sakit PHC yang sampai melibatkan unit-unit lain rembuk ikut semuanya gitu, pernah nggak dok? Iya, kalau yang terkait dengan KLB yang terkait penyakit menular ya mungkin kita tidak banyak ya. Tapi kita ini ada di posisi di mana rumah sakit ini semacam apa ya? Kayak jujukan atau tempat tujuan dari supermarket bencana kira-kira kayak gitu ya. Supermarket bencana. Kenapa? Karena kita ada di akses ke pelabuhan di mana kita ada kalau kapal ada kecelakaan, kebakaran semuanya ke kita. Kita ada akses langsung ke jalan tol. Dimana kalau ada kecelakaan massal di tol itu datangnya ke PHC. Kemudian kita dekat dengan daerah industri, kepelabuhanan dan seterusnya, sehingga kalau ada yang meledak atau apa datangnya ke kita. Ya kita nggak pernah minta ya, tapi dulu waktu beberapa tahun terakhir itu secara berurutan ada kecelakaan massal kapal, bis terbalik dan seterusnya itu sampai setiap tahun. Paling banyak kalau nggak salah KM Senopati waktu itu 150-an korban ke atas ya. Jadi itu ke PHC semua dok? Ke PHC semua. Oke. KM Senopati waktu itu. Terus kemudian ada kebakaran KM Kirana dan seterusnya. Terus kemudian ada banyak lagi. Nah, karena itu kita terbiasa untuk menyiapkan rumah sakit ini untuk ekspansi dari kemampuan. Jadi IGD kita contohnya misalnya awalnya cuma 12 bed gitu ya IGD kita. Tapi kita sudah punya skema bahwa dari 12 bed itu akan bisa kita expand jadi 50 bed kalau diperlukan. 4 kali lipat dong. Ya, dan sejauh ini memang pasien-pasien yang dulu istilahnya mass casualties ya, kecelakaan massal itu
biasanya kita tampung semua di sini, tidak sampai kita rujuk ke tempat lain. Ya kalau diperlukan dengan apa yang perlu advance mungkin perlu rujuk, tapi sejauh ini kita masih bisa tangani sendiri. Dan itu kita terima kasih dengan Rumah Sakit Dr. Sutomo dan juga instansi kesehatan setempat, puskesmas, rumah sakit sekitarnya PHC yang ketika ada kecelakaan massal terjadi, kita bahu membahu. Sudah nggak mikir namanya instansi lagi, mereka kirim bantuan ke PHC, tapi tetap tempatnya kita rawat di PHC. Jadi itu yang beberapa kali pernah terjadi di kita ya, jadi kecelakaan massal kapal ratusan. Bayangkan aja dok, kalau tadi dokter ceritakan kalau di IGD hanya bisa menampung 20 bed, ketika ada KLB tadi itu ya, kayak kecelakaan kapal dan sebagainya bisa 50 sampai ada yang pernah 150 ke sini itu kan, wow itu pasti crowded luar biasa ya, dan udah kalau udah merujuk itu udah nggak memikirkan di rumah sakit PHC, rumah sakit Dr. Sutomo ya, sudah yang penting keselamatan pasien yang utama. Jadi membayangkan kalau yang di film-film gitu loh dok, ternyata memang kalau di rumah sakit ya kayak nonton film ya dok. Oke dok, tadi juga dokter sempat mention juga tentang kebakaran. Saya itu sering kali ketika pelatihan itu melihat semua, kalau di PHC itu kan pelatihan wajibnya 2 dok, BLS Basic Life Support dan safety class atau penanganan kebakaran. Nah kalau BLS saya bisa maklum dok, karena itu di rumah sakit, ketika ada pasien tidak sadar seharusnya kita sebagai orang di rumah sakit bisa menyelamatkan gitu. Tapi kalau kebakaran itu dok, kenapa kok semua wajib ikut, sampai petugas yang kita open store di sini kayak KFC, Alfa itu juga harus ikut? Apakah pernah ada kejadian atau ada alasan lain dok? Ya, sebenarnya itu adalah pengetahuan basic bagi setiap orang tentunya. Dan kalau di perusahaan memang kalau khusus di PHC ini kita diwajibkan semuanya menguasai bantuan hidup dasar dan juga penguasaan kalau jika ada bahaya kebakaran, penguasaan penggunaan APAR dan seterusnya. Nah, apakah ada kejadian? Pernah kita dulu sempat ada, saya lupa tahunnya itu, ada korsleting AC ya, korsleting AC, dan pada waktu itu yang merespon, karena tempatnya di rawat inap, yang merespon, di area pelayanan? Iya betul, di area pelayanan. Yang merespon pertama adalah perawat kita dan security, gitu. Jadi bergerak cepat karena sudah terlatih untuk itu, dan APAR kita, jadi tabung pemadam kebakaran yang kecil adalah pemadam api ringan itu kan kita memang sediakan di banyak titik di kita ini ya, sehingga di setiap rawat inap pasti ada, setiap ruangan pasti ada, sehingga teman-teman hanya tinggal menjangkau itu, kemudian karena sudah dipraktekkan, setiap orang sudah punya pengetahuannya, tinggal melakukan tindakan. Jadi penting karena sebenarnya kita tidak bisa menduga kapan akan terjadi kebakaran. Sesuatu yang sepertinya nggak mungkin, tapi kalau kebakaran kan bisa macam-macam. Kapan dan di mana aja itu ya dok ya? Betul, iya. Tadi kalau dokter ceritakan di rawat inap malahan terjadinya kebakaran. Ya, korsleting AC waktu itu ya. Korsleting AC. Oke, dok memang semua akhirnya jadi bisa nggak harus nunggu-nungguan tim HSE atau nunggu tim dari teknik untuk menunggu itu, tapi semua ketika melihat kebakaran tuh bisa langsung tanggap. Kan masih perlu waktu beberapa menit untuk bisa mendatangkan, taruhlah misalnya tim atau dengan alat yang khusus ya. Tapi kalau sudah disediakan APAR di situ, kemudian petugas kita hanya tinggal menggunakan, tentu hanya paling nggak sampai 1 menit sudah bisa langsung terhandle. Kalau apinya cuma kecil, kita telepon PBK juga kasihan ya, PBK kesini ya cuman api kecil gitu, kayak gitu. Selain itu ini apa, di kita juga ada ini ya, hidran juga kita sediakan di beberapa lokasi, sehingga apabila kemudian eskalasi dari kebakarannya semakin besar itu kita pakai hidran, dan kita dilatih untuk bisa menggunakan hidran itu. Jadi secara berkala, biasanya setiap tahun sekali pasti ada latihannya. Nggak hanya apa ya dok, tapi karena ketika itu kebakarannya besar juga semua juga wajib untuk bisa menggunakan hidran. Sering tuh dulu nggak, teman saya dok pernah, apa sih kotak merah itu, apakah itu hanya pajangan, apakah itu memang ada fungsinya ya, karena saya kerja di rumah sakit, tidak pernah ikut pelatihan itu, saya jelaskan itu memang ada fungsinya, ada gunanya, dan ditanya ini bisa pakai, ya bisa makainya, tapi tidak pernah berharap itu digunakan. Gitu. Oke dok, tadi kita ngomongin tentang kebakaran di rawat inap, saya jadi sedikit membayangkan dok, tadi bayangan saya kemana-mana, kalau dirawat inap dok, kalau saya pikir-pikir itu nggak ada perawat cowoknya ya dok? Oh iya. Bener kan? Ya, bener kan dok? Dirawat inap kita ya. Tapi kalau di rawat jalan ada, medical check up nggak ada sih, OK ada, tapi rawat inap semuanya cewek. Iya. Betul kan dok? Apa saya salah nggak kan? Ya. Itu pertanyaan yang jarang diajukan tuh. Iya kan? Iya. Kenapa dok? Kok nggak ada cowoknya? Iya. Apakah memang kurang kita perawat cowoknya, atau memang ada hal-hal lain?
Ya memang mungkin itu bagian dari fleksibilitas yang diambil oleh manajemen ya. Di rawat inap kita memang total 100% perawatnya perempuan, kecuali ICU ya, kecuali ICU. Dengan pertimbangan bahwa dengan adanya perawat perempuan ini bisa lebih fleksibel merawat pasien yang laki-laki maupun yang perempuan. Akan tetapi apabila ada kekhususan permintaan dan minta untuk datangkan perawat laki-laki, kita juga sangat fleksibel bisa menggerakkan perawat dari unit lain. Nah, dari unit lain yang ada perawat laki-lakinya adalah IGD, kemudian ICU, kamar operasi, kemudian Perawat medical jalan, check up, perawat jalan itu masih ada perawat laki-laki. Tapi untuk rawat inap memang kebijakan kita aja itu total kita perawat perempuan, tapi fleksibel. Lebih fleksibel ya. Memang secara peraturan untuk fleksibilitas untuk dirawat inap kita memang jauh semua, tapi kalau ada permintaan dari pasien sendiri itu tetap bisa. Kalau mau dirawat dengan pasien perawat laki-laki kita bisa ya, karena itu tadi ya, kalau kita lihat rumah sakit kebanyakan susternya itu cewek, yang namanya juga suster. Kalau cowok katanya master namanya, Dok. Guyonan ibu saya gitu, Dok. Gitu. Oke, Dok, balik lagi ke PHC lagi nih ya. Kalau kita lihat, Dok, PHC ini kok dari depan nih masuk udah hijau ya. Ini kayak sekarang aja, Dok. Kita di sini warnanya ya biru, sofanya biru, bantalnya hijau, lantainya juga gitu ya, matching semuanya biru, hijau, biru, hijau, biru, hijau. Ini ada koalisi apa, Dok, dengan biru dan hijau ini? Iya, jadi kita tuh sebenarnya nggak melulu biru dan hijau sebenarnya. Kalau kita ingat PHC sejak awal berdiri, kemudian waktu saya pertama kali bekerja di sini, dulu waktu saya pertama kali kerja cuma ada hijau dan putih ya waktu itu. Kemudian berubah menjadi biru dan kuning. Ya. Terus kemudian ada biru dan hijau yang sekarang memang ketika kita bergabung dengan holding IHC Group, Pertama Medika, IHC Group, itu kita ada hijau dan biru. Dan itu gambaran bahwa kita ini sangat-sangat adaptif dan agile. Jadi kita punya agility untuk bisa terus memiliki kelincahan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan kita sekitar. Jadi memang masing-masing ada maknanya, seperti kalau kuning lambang kemakmuran dan seterusnya ya. Tapi intinya kita ingin selalu refresh semangat kita, kemudian kita bisa dengan mudah menyesuaikan dengan apapun kebutuhan di lapangan. Dan kalau sekarang kita bergabung dengan grup IHC, di mana corporate color-nya adalah biru dan hijau, ya kita mengikut. Jadi menurut kita agility adalah salah satu yang menjadi istilahnya nilai-nilai dalam perusahaan. Jadi walaupun ini juga pikirnya kok cuman warna aja ini bisa jadi sesuatu semangat baru, tanda perubahan ya, Dok. Kalau tadi dokter awal hijau dan putih, hijau dan kuning, hijau dan biru, itu ada proses perubahan di situ. Yang awalnya mungkin tadi ya Port Health Center jadi hijau kuning yang res pelabuhan, sekarang kita jadi ke IHC jadi biru hijau. Nanti mungkin ada semangat baru yang keluar, bisa ada merahnya, Dok. Ya? Bersama Medika ya, Dok ya. Mungkin ada merahnya. Jadi mungkin ini yang selama ini kita lihat adalah biru dan hijau, tapi tidak untuk kemungkinan ada warna yang mewarnai PHC lebih dari ini ya, Dok ya. Baik, terima kasih banyak Dr. Roni. Saya banyak belajar, saya banyak ilmu baru, saya banyak pengetahuan baru, dan pasti saya tambah sayang sama PHC sih, Dok. Tahu penjelasan dokter. Jadi kayak wow, memang kerja di rumah sakit ini memang luar biasa gitu. Ilmunya, perjuangannya, ceritanya gitu. Karena kalau saya jadi belajar sejarah, jadi itu makin sayang, dan jangan sampai lah ini di perjuangan yang dulu-dulu kita sia-siakan, yang kita sebagai yang sekarang harus bisa meneruskan dan harus jauh lebih baik. Terima kasih banyak Dr. Roni. Terima kasih juga. Jangan kapok kita undang ke sini lagi, karena Sobat Sehat semuanya juga bisa request untuk pembahasan apa yang mau kita bahas di Cito, dan narasumbernya mau siapa atau mau Dr. Roni lagi, silahkan tulis di kolom komentar. Dan saya juga akan memberikan voucher hadiah OVO sebesar Rp100.000 untuk Sobat Sehat yang menjawab pertanyaan. Saya akan ada satu pertanyaan, bisa dijawab di kolom komentar ya. Pertanyaannya adalah, sebutkan 3 nama kepala rumah sakit yang pernah menjabat di PHC. Lo gampang ya, kalau lupa nanti bisa di back dulu nih.
menit keberapa ya tadi Dokter Roni menjelaskan. Nah, itu di backup, itu dicatat, dijawab di kolom komentar dengan format tuliskan nama IG atau Instagram Sobat Sehat dan dituliskan jawabannya. Dan untuk pengumuman siapa pemenangnya akan kita umumkan di video selanjutnya. Oke, terima kasih banyak dokter. Terima kasih semuanya. Kita ketemu di video selanjutnya dan jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Sampai jumpa dan salam sehat semuanya. Salam sehat, tetap semangat. Terima kasih kami ucapkan untuk sahabat sehat PHC yang telah meluangkan waktunya untuk menikmati acara yang kita buat dengan sepenuh